Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang senantiasa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat indah ini. Kita masih bisa hidup di dunia, kita masih bisa menghirup udara segar. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah, mari kita syukuri nikmat ini dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur pada Allah. Insya Allah, Allah akan tambahkan nikmat kita. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang muslim, yaitu orang Islam, pasti dalam dirinya dan harus mempunyai iman. Apa itu iman Islam? Iman adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, dan semuanya. Dan iman ini sudah harus barang tentu ada dalam diri seorang muslim. Dan iman ini juga pula tidak hanya di bibir saja dan tidak hanya di hati saja, melainkan harus dituangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu arkan, pribadi, perilaku dirinya sebagai hamba Allah yang beriman. Sahabat iman yang dirahmati Allah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah iman, sahabat iman yang dirahmati Allah. Kalau kita sering mengucapkan setiap hari, kadang setelah sholat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri Allah ta'ala. Ucapan itu setelah terucap dalam bibir kita. Bahkan dalam sholat juga kita, iman ini kita aplikasikan dalam sholat kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya berkata, orang Islam belum tentu bisa melaksanakan keimanannya secara sempurna. Tetapi kalau orang yang benar-benar beriman atau yakin, sudah barang tentu sudah melaksanakan keislamannya secara sempurna. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Artinya apa? Orang Islam belum tentu bisa melaksanakan keimanannya secara sempurna, betul. Hamba Allah yang muslim, kenapa bisa dikatakan belum tentu bisa melaksanakan keimanannya? Barang jadi bisa jadi hamba Allah ini, Islamnya bisa jadi hanya di bibir saja. Bagaimana dengan imannya? Pertama kita kupas tuntas. Yang pertama, amantu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba Allah yakin. Seorang hamba Allah percaya dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa Allah adalah Tuhannya. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini terkadang
manusia hanya yakin saja, hanya percaya saja. Tahu bahwa Allah adalah penciptanya, tahu bahwa Allah yang menghidupkannya, tahu bahwa Allah yang mematikannya, dan tahu Allah itu adalah Allah zat yang memberikan rizki kepadanya. Tahu mah tahu, yakin mah yakin, cuman hanya di bibir dan di hati saja. Arkanya bagaimana? Bisa jadi, sahabat iman yang dirahmati Allah, bisa jadi masih banyak di antara kita yang berkata, amantu billah, beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, saya beriman kepada Allah, percaya terhadap Allah. Kok kenapa ia enggan taat, enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu pertanyaannya, sahabat iman yang dirahmati Allah, bagaimana dengan imannya yang sebenarnya? Apakah main-main saja? Kalau seandainya hamba Allah demikian, bagaimana iman ini akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tatkala manusia meninggalkan dunia ini dalam keadaan sendiri menyendiri di alam yang lain, di mana alam tersebut akan kita temui pasti akan kita temui di mana? Setelah kehidupan dunia. Disinilah manusia akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan keimanannya. Pada saat ini datanglah dua malaikat di alam tersebut. Mau ngapain dia? Untuk apa dia datang? Untuk mempertanyakan, untuk mempertanggungjawabkan keimanan kita yang selama ini di dunia. Dengan kalimat yang sangat lantang, dengan kalimat yang sangat fasih, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dan seterusnya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Yang selama ini mungkin bisa jadi iman kita cuma hanya di bibir saja. Mungkin bisa jadi iman kita hanya di hati saja. Arkan kita, perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai hamba Allah yang beriman. Sahabat iman yang dirahmati Allah, yakinkan dalam hati, yakinkan dalam diri kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru iman kepada Allah, belum iman yang lain. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yakin, percaya bahwa kita percaya Allah mempunyai makhluk yang sangat luar biasa, yaitu para malaikat. Dan kita yakin terhadap diri kita sendiri, kita tahu bahwa Allah memberikan tugas kepada dua malaikat yang dimana saat ini kita digandeng oleh beliau, oleh malaikat tersebut, yaitu Raqibun Atid. Kita percaya, yakin, tahu, oh pasti tahu, paham, oh pasti paham, bahwa dalam diri kita ini ada dua malaikat yang sangat luar biasa, di mana kita berjalan, kemana kita pergi, selalu bersamaan. Cuman kita saja tidak melihatnya. Mereka mau ngapain? Mereka mencatat amal baik dan amal buruk. Munkaro Raqibun Atid. Tapi sahabat iman yang dirahmati Allah, kok kenapa kalau kita tahu, kalau kita yakin, percaya bahwa dalam diri kita ada para malaikat yang menggandeng kita, toh kenapa kita masih melakukan yang dinamakan dengan maksiat? Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Jadikanlah iman kita ini sebagai bukti untuk menghadap Allah nanti di hari di mana kita meninggalkan alam ini. Jadikan iman kita ini menjadi paspor untuk berjumpa dengan Allah di surga nanti. Dengan iman ini, insya Allah manusia selamat di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan dengan iman ini, sahabat iman yang dirahmati Allah, kita tidak akan takut untuk menghadap Allah. Dan kita malah senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.